Benar Tuhan, sungguh indah Tuhan. Kami percaya bahwa ketika Engkau melihat kami, Engkau melihat keindahan, Engkau melihat dirimu sendiri Tuhan. Karena kami dibentuk serupa dengan Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami tahu Tuhan, kami hidup Tuhan, kami punya tanggung jawab untuk menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Minggu pertama tahun 2024 kami bisa berkumpul lagi, kami bisa bersama-sama beribadah Tuhan. Kami tahu bukan kekuatan kami tahu itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah mulai dari minggu pertama ini Tuhan, kami mau tetapkan komitmen kami Tuhan, bahwa kami akan terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Karena kami tahu berjalan bersama Engkau akan ada banyak kemenangan-kemenangan yang telah Kau siapkan di depan kehidupan kami nanti Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat, ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tetap selalu percaya kepada Engkau Tuhan. Jangan biarkan Tuhan hati kami lebih takut karena kami melihat apa yang ada di mata jasmani kami, tetapi biarlah Tuhan mata rohani kami melihat jauh lebih banyak Tuhan, sehingga kami menjadi lebih kuat karena kami tahu kami tidak pernah sendiri, Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Sini saatnya kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu, dan kami semua biarlah apa yang kami dengar ini memperkuat kami, menjadi modal kami untuk berjalan di tahun ini Tuhan, untuk kami bisa lebih kuat, lebih setia, lebih tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami siap duduk untuk mendengar dan kami siap untuk melakukan setiap firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2024 ya. Di tahun 2023 seperti biasa kita banyak mendengar, bertemu dengan macam-macam orang ya. Ada orang yang sepanjang tahun bersyukur, ada orang yang sepanjang tahun mengeluh. Tapi Anda tahu, kita semua yang mengeluh, yang bersyukur, kita banyak yang bisa melewati tahun 2023. Tapi yang membedakan ialah orang yang bersyukur berjalan dengan ringan, sedangkan orang yang mengeluh merasakan tahun 2023 adalah tahun penderitaan yang berat. Jadi itu adalah pilihan bagi Anda dan saya sendiri, bagaimana cara kita akan melewati tahun 2024 ini ya. Ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat kapal ya, Tuhan dia sangat spesifik. Tuhan suruh Nuh untuk membangun kapalnya, berapa panjang, berapa lebarnya, semua sangat spesifik Tuhan suruh. Dan akan tetapi ketika walaupun Tuhan menyuruh begitu spesifik kepada Nuh bagaimana dia harus membangun bahtera itu, tetapi ada satu hal yang Tuhan tidak suruh kepada Nuh, yaitu apa? Membangun kemudi. Tuhan suruh Nuh membangun kapal yang besar, ukuran yang sangat teliti, panjang lebar tinggi. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh Nuh membangun kemudi dari kapal itu. Sungguh aneh bukan? Jadi Nuh hari itu sementara membangun sebuah kapal yang megah tanpa sebuah kemudi di dalamnya. Saudara-saudara, begitu pula dengan hidup kita. Hidup Anda dan saya bagaikan sebuah kapal yang tidak memiliki sebuah kemudi. Kita nggak bisa atur hidup kita. Kita bisa berusaha untuk meyakinkan bahwa hari-hari ke depan kita akan kita lalui dengan baik. Tapi tahukah Anda, tidak ada satu asuransi pun yang berani menjamin bahwa Anda akan bisa melewati tahun 2024 ini dengan selamat, dengan baik. Sama seperti Nuh membangun sebuah kapal megah tanpa kemudi, tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhanlah yang akan mengemudikan kapal itu. Sama seperti kehidupan Anda dan saya. Kehidupan Anda dan saya itu adalah sebuah kapal yang tanpa kemudi. Tapi saya percaya ketika kita taruh Tuhan yang mengemudikan kapal kehidupan kita, maka kita pasti bisa melalui tahun 2024 dengan baik. Amin. Ketika
Kalau kita orang yang suka berjalan-jalan ya, kita pergi ke sebuah negara yang mungkin kita nggak kenal, yang kita nggak pernah ke sana, bahasanya sulit, daerahnya kita nggak mengerti, kita butuh seorang yang namanya guide, ya, tour guide. Ya. Kenapa kita pakai tour guide itu? Karena kita percaya bahwa tour guide itu adalah orang yang mengerti tempat itu. Tour guide adalah orang yang udah pernah ke situ, karena itu dia tahu bagaimana dia harus membawa Anda dan saya di tempat itu. Dan tahukah Anda bahwa Tuhan yang berjalan bersama kita adalah Tuhan yang bukan hanya berjalan di samping kita. Tuhan adalah Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan berjalan mendahului Anda dan saya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, terus terang saya ngeblank. Saya pengen sekali untuk ganti topik ini kan, saya kekurangan bahan mungkin. Apalagi yang harus saya katakan. Tapi ketika saya persiapkan ini, saya baca ayat-ayatnya, itu memberi saya kekuatan. Tuhan adalah Tuhan yang berjalan di depan kita karena apa? Karena Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Jangan pikir kesulitan Anda yang Anda alami sekarang ini, Tuhan gak tahu dari zaman dahulu. Semua itu, Tuhan kita bukan Tuhan yang berencana 1-2 hari sebelumnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang merencanakan seluruh kehidupan Anda dan saya. Karena itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan di depan kita. Kita harus tetap ikut langkahnya. Kehidupan orang Kristen sering dianalogikan sama seperti bangsa Israel yang ada di dalam perbudakan di Mesir. Sama seperti Anda dan saya ketika kita belum kenal Yesus, kita adalah budak dari dosa itu sendiri. Kemudian Tuhan membebaskan bangsa Mesir, sama seperti Tuhan membebaskan kita. Kita kenal Dia, kita bebas dari segala dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa itu. Akan tetapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan di Keluaran 13 ayat 21 berkata begini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan berjalan di depan mereka untuk menuntun mereka. Sama seperti Anda dan saya ketika kita kenal Tuhan, Tuhan berjalan di depan kita untuk menuntut Anda dan saya yang harus berjalan di dunia yang baru. Keluaran 23 ayat 20 berkata begini, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Anda dan saya dilepaskan dari perbudakan dosa sama seperti bangsa Israel, bukan untuk langsung masuk ke tanah perjanjian, tapi apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel awal-awal, yaitu apa? Dia bawa mereka berputar di padang gurun. Kemudian dia bawa ke gunung Sinai apa? Untuk membuat perjanjian. Kenapa? Tanpa perjanjian Anda dan saya gak berhak untuk menerima tanah perjanjian. Namanya aja tanah perjanjian. Tapi Tuhan tahu Anda dan saya gak akan mampu. Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yesaya 45 ayat 2 berkata, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Anda bayangkan. Anda mungkin mengalami kesulitan di dalam hidup Anda. Tapi ketika Anda berjalan bersama Tuhan, kesulitannya Anda
hadapi itu sebenarnya hanya sisa-sisa apa yang sudah Tuhan patahkan. Kenapa? Di Keluaran 23 ayat 28 sampai 30 ya. Kita harus mengerti cara kerja Tuhan. Lagi aku akan melepaskan tabuhan, itu lebah ya, mendahului engkau sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Saya percaya begini, ketika Anda dan saya berjalan di padang gurun, kita mengalami masalah. Masalah yang kita hadapi adalah masalah yang sengaja Tuhan tinggalkan. Kenapa? Supaya kita bisa belajar sedikit demi sedikit. Ingat, Anda dan saya bertumbuh bukan di dalam kenyamanan. Dengan hanya tidur-tiduran ongkang kaki Anda tidak akan bertumbuh. Anda akan bertumbuh ketika kita menghadapi masalah. Kita mulai belajar menghadapi masalah satu persatu. Tuhan tahu kalau masalah itu dia biarkan saja kepada Anda dan saya, kita gak akan mampu. Karena itu apa? Tuhan sisahkan yang menurut dia Anda dan saya mampu. Seperti dia katakan, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Karena itu jangan pernah berkata bahwa beban kita berat. Enggak, percayalah Tuhan udah ukur dulu. Kalau terlalu berat, Tuhan gak akan pernah tinggalkan buat kita. Dia tahu kita gak akan mampu, ngapain dia kasih itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan depan kita. Yesaya 55 ayat 89 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku, ingat Pak Doni berkata, rancanganku, Tuhan dulu yang merancang. Bukan rancangan kita, tapi jalanmu, jalan kita bukan jalan Tuhan. Ketika Tuhan yang merancang, tapi manusia maunya duluan jalan. Itulah sebabnya kita jatuh ke dalam banyak-banyak percobaan. Bukan karena Tuhan enggak sayang. Ingat, Yesus adalah jalan. Yesus jalan, Yesus mempersiapkan jalan. Tapi kalau Anda tidak ikut jalan dia, jangan salahkan dia. Berkat itu gak nyampe. Kitanya yang salah lewat jalan. Saya mau bersaksi begini. Sekitar tahun lalu bulan 10, saya 2 kali dikagetkan. Pertama saya dikagetkan tagihan PBB. Saya lupa berapa, 90 juta kalau gak salah, 80-90 juta. Saya kayak waduh. Beberapa seminggu, kalau gak salah seminggu kemudian saya dapat tagihan PBB dari tanah yang lain lagi. 350 juta kalau gak salah. Anda bayangkan saya harus membayar 400-an juta. Dari mana uangnya? Kalau saya bisa bersaksi sedikit, saya dari bulan Januari, dari bulan-bulan sebelumnya sampai mungkin bulan 9 itu saya hidup dari bulan ke bulan juga. Sama kok kita. Cuma mungkin saya dengan jumlah yang lebih besar, Anda sebagian dengan jumlah yang lebih kecil. Tapi saya pun hidup dari bulan ke bulan. Sekitar bulan 10, saya dapat berkat. Ajaibnya, setelah saya dapat berkat, baru tagihan itu muncul. Anda tahu, kalau dia muncul bulan 9 aja, saya mungkin udah nggak mau, aduh, saya jangan dulu khotbah deh, saya pusing gitu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tak atur sebegitu rupa. Saya punya duit dulu, baru tagihan itu datang supaya saya bisa bayar. Kalau mau kesaksian lagi, kalau lihat saya bisa ada di sini ya tahun 2020 bulan Mei Opa dipanggil Tuhan. Kalau kita mau lihat tahun sekitar saya lupa Jarod dulu 2015, 2016 ya. Dulu kan saya nggak pernah khotbah, doa nggak mau pengumuman pun nggak berani. Kemudian di sekitar tahun 2016 kalau nggak salah Jarod
meninggalkan kita dengan kita punya pemuda-pemuda nggak ada pembina. Hari itu saya dan Sari akhirnya mau tidak mau belajar khotbah. Kita belajar khotbah di depan anak-anak ini. Ya, kita mulai belajar. Saya masih takut. Tahun 2019 itu kalau nggak salah saya pernah satu kali memberanikan diri untuk ambil jadwal hari Minggu. Ya. Saya mulai belajar 2019, 2020 Tuhan panggil Opa. Dan hari itu ketika Tuhan panggil Opa, saya udah agak berani khotbah. Anda bisa bayangkan tahun 2000 Tuhan siapkan, kalau saya pikir-pikir Tuhan siapkan untuk saya gantiin Opa ini dari tahun 2000 berapa. Jadi jangan berpikir bahwa Allah kita, kesulitan yang Anda hadapi ini tiba-tiba terjadi. Enggak, Tuhan udah tahu. Jangan pikir, aduh kita gak punya pengharapan ini. Jangan, tetap aja berjalan dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan hanya berjalan bersama kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan di depan. Kenapa? Karena Dia tahu apa yang akan ada di hari depan Anda dan saya. Jangan pernah takut. Anda tahu, demi untuk orang yang dikasihinya, Tuhan pernah bikin aneh-aneh. Hanya untuk Yusuf ya, supaya bisa diingat raja. Tuhan rela bikin, menurut saya ya, Tuhan rela bikin Mesir kelaparan 7 tahun. Hanya karena seorang Yunus, satu perahu hampir habis. Untuk orang yang dikasihinya. Hanya untuk bangsa Israel budak loh. 10 tulah Tuhan kasih ke Mesir. Dan yang lebih lucu lagi, hanya demi Yosua yang berperang, Tuhan pernah menghentikan matahari dan bulan. Anda bingung gak kalau Anda tinggal di belahan, Anda ada di hari itu di belahan dunia lain, Anda loh kenapa ini kok matahari gak ada? Tuhan bikin kacau, cuma gara-gara apa? Yosua lagi berperang. Dan lebih hebatnya lagi di kejadian itu, Tuhan bukan hanya menghentikan matahari dan bulan. Tuhan ikut tawuran. Kita baca di Yosua 10 ayat 10 sampai 14. Yosua 10 ayat 10 sampai 14. Hanya Yosua lah yang saya rasa yang pernah bikin Tuhan sampai ikut tawuran. Yosua 10 ayat 10 sampai 14. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Anda bayangkan gak? Saya baca ini saya bayangkan Tuhan kayak orang anak-anak STM lagi ikut-ikut lempar. Anda bayangkan begitu kasihnya ya. Melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ketika Tuhan turun tangan, selalu berdampak lebih besar dari kekuatan Anda. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu juga baik dahulu maupun kemudian bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ketika Tuhan turun tangan, Dia gak pernah setengah-setengah. Yang ada kita lah yang setengah-setengah percaya kepada Tuhan.
Kemudian diceritakan bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi sungai, yaitu sungai Yordan. Dan inilah yang terjadi. Yosua 3 ayat 13 sampai 17. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Diceritakan ketika yang memisahkan antara padang gurun dengan tanah perjanjian adalah sebuah sungai. Kemudian Tuhan berkata, suruh para imam membawa tabut perjanjian itu berdiri di samping sungai Yordan. Dan Anda tahu sungai Yordan pun Tuhan bikin terbelah. Dengan terbelahnya sungai itu maka bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Anda tahu tabut perjanjian itu adalah hadirat Tuhan itu sendiri. Ketika kita mau memasuki tahun 2024 untuk mendapatkan janji Allah, maka kita harus biarkan tabut perjanjian itu, hadirat Allah itu berjalan lebih dahulu di depan kita. Supaya Anda dan saya bisa melewati itu. Tapi tahukah Anda bahwa tabut perjanjian bukanlah hanya gambaran dari hadirat Tuhan. Tabut perjanjian, namanya juga tabut perjanjian, adalah gambaran dari perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel hari itu. Tabut perjanjian adalah gambaran dari perjanjian Anda dan saya dengan Tuhan. Maukah Anda dan saya merespon kehadiran Tuhan, kehadiran janji-janji Tuhan itu sebagai sebuah perjanjian? Maukah kita merespon hadirat Allah itu dengan percaya? Maukah kita merespon janji Allah itu dengan taat? Maukah kita merespon kehadirat Tuhan itu dengan setia? Jangankan untuk melakukan firman Tuhan, untuk ke gereja aja kadang-kadang kita butuh effort yang lebih ya. Saya kasih tahu bahwa Tuhan gak bebaskan kita tahun 2023 masuk 2024 hanya supaya kita hanya duduk-duduk tiap hari Minggu. Iman perlu kesetiaan, tapi iman juga perlu buah. Yuk, Tuhan punya banyak rencana kepada Anda dan saya. Kita harus berjalan bersama Dia. Kita gak bisa hanya percaya kepada Tuhan bahwa saya pasti bisa melewati tahun 2024. Yes, amin. Tapi yang menjadi masalah, apa yang kita akan lakukan di tahun 2024 ini? Apakah hanya melewati sebuah tahun lagi dengan penyertaan Tuhan tanpa pernah membawa buah di akhir tahun 2024? Biarlah di awal tahun 2024 ini kita kembali mereview lagi tahun 2023. Apa sih yang sudah pernah kita lakukan bagi kita sendiri, bagi Tuhan, dan bagi orang lain. Jangan egois. Tuhan gak pernah punya rencana sekecil itu membebaskan kita supaya kita bisa senang-senang, memberkati kita supaya kita bisa senang-senang. Tahukah Anda bahwa di setiap berkat ada sebuah tujuan, ada sebuah tanggung jawab dari Tuhan.
Maukah Anda dan saya bertanggung jawab untuk memakai setiap berkat Tuhan itu? Banyak doa-doa yang mungkin hari-hari ini belum dijawab. Karena apa yang kata Tuhan, kata Alkitab, karena apa yang kita doakan itu akan kita ingin habiskan sendiri. Itu adalah salah satu kriteria dari doa yang Tuhan gak akan jawab. Kenapa? Gak ada gunanya kamu dikasih juga buat kamu habisin. Kita harus memandang bahwa setiap berkat yang Tuhan kasih kepada Anda dan saya itu adalah sebuah benih. Itu adalah benih yang tidak boleh kita makan semua. Banyak orang yang akhirnya nggak bisa menanam lagi. Kenapa? Benih kita makan semua. Kita nggak pernah sisihkan untuk menjadi untuk tanam lagi. Yuk kita belajar kalau kita mau diberkati pada tahun 2024 ini. Setiap berkat Tuhan itu adalah sebuah tanggung jawab. Ada sebuah tujuan. Banyak diberi, banyak dituntut. Yuk, kalau kita bisa belajar bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua, termasuk hidup Anda dan saya. Ya. Ingat, hidup Anda dan saya bukan hidup yang diberi. Hidup kita adalah hidup yang dipercayakan. Akan ada waktunya sang pemilik kehidupan itu akan datang dan meminta pertanggungjawaban. Ingat itu, hamba yang baik dengan 10 talenta. Saya minta pemusik untuk maju ke depan. Jadi bagaimana? Siapkah kita masuk tahun 2024 ini dengan penuh kemenangan? Ketika bangsa Israel takut ya. Musa pernah berkata begini, nih bagus nih. Ulangan 7 ayat 17 sampai 19. Ketika bangsa Israel mulai ketakutan, Musa berkata begini, jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripada aku, bagaimana aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Tuhan, ingat apa yang Tuhan pernah lakukan pada engkau. Yakni coba-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Segala masalah yang engkau takuti depan, ingat akan pertolongan Tuhan di masa lalu. Orang yang bisa berjalan dengan sebuah kepastian akan masa depan ialah orang yang ingat selalu akan kebaikan Tuhan di masa lalu. Anda ditolong Tuhan tahun 2023 bukan hanya untuk mati kelaparan di tahun 2024. Dunia mungkin bisa memberitakan bahwa akan banyak perang, bencana, kelaparan, semua. Tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan udah tahu kok itu akan terjadi. Yang perlu kita lakukan ialah tetap aja setia, tetap aja berjalan taat. What you see is what you get. Anda jangan jadi seperti 10 orang pengintai. Gak masuk tanah perjanjian karena mereka percaya dengan apa yang mereka lihat dengan mata jasmani. Tapi kita adalah Joshua dan Kaleb, kita adalah orang yang melihat dengan mata rohani kita. Mungkin secara mata jasmani kita gak bisa melihat. Tapi saya percaya dengan mata rohani kita tahu bahwa Tuhan ada. Amin. Tetap percaya. Janji-janji Tuhan pasti tergenapi. Amin. Jangan biarkan keadaan membuat engkau menjadi lemah. Kalau sampai hari ini engkau masih gak lihat tangan Tuhan bekerja, kita harus percaya dengan hati Tuhan. Amin. Ku percaya, mari kita bangun. Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa
Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Turut kehendakmu. Tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Turut kehendakmu. Di Keluaran 33, ketika itu bangsa Israel baru melukai hati Tuhan, mereka membuat lembu emas. Kemudian Allah berkata kepada Musa, Musa kamu jalan terus, bawa bangsamu yang kau keluarkan. Tuhan udah gak bilang lagi bangsaku, bangsamu, bawa mereka. Aku akan menyuruh malaikat berjalan di depan mereka, tapi aku sendiri gak akan berjalan bersama mereka. Kemudian menangislah seluruh bangsa Israel. Ayat Keluaran 33 ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, hingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Kalau hari ini Anda merasa berjalan sendiri, lakukanlah seperti apa yang Musa lakukan. Mintalah kasih karunia kepada Tuhan. Tuhan, kami gak bisa melewati tahun 2024 ini. Kami gak mampu, kami takut kalau harus berjalan sendiri. Apakah yang membedakan kami dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau selain Engkau berjalan bersama kami?
karunia selalu cukup bagi Anda dan saya untuk berjalan. Ku percaya. Yang bertugas bisa maju ke depan. Mari kita persiapkan hati kita. Apa yang akan kita lakukan melupakan lambang dari sebuah perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kita memasuki tahun 2024 ini dengan sebuah perjanjian. Saya ingatkan bahwa ketika kita memasuki perjanjian maka kita nggak bisa hidup sembarangan lagi. Kita harus hidup sesuai dengan perjanjian itu sendiri. Karena itu jangan hanya tahu memulai sebuah perjanjian, tapi kita harus berjalan di dalam sebuah perjanjian itu dan kita akan mengakhiri, saya percaya, tahun 2024 tetap di dalam sebuah perjanjian. Maka setiap janji berkat Tuhan, tanah perjanjian itu menjadi hak Anda dan saya. Amin. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dengan tangan kanan. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini yang adalah lambang dari tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi dengan tangan kanan. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum anggur ini yang adalah lambang dari darah Yesus yang telah menyucikan dosa-dosa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkness night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Bapa, kami tahu kami ada di sini karena kasih karunia-Mu dan karena kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah memasuki tahun 2024 ini kami memasuki dengan sebuah kepastian karena kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami berjalan bersama dengan Engkau dan kami tahu bahwa Engkau sudah berjalan di depan kami, Tuhan. Setiap masalah rintangan yang akan kami hadapi nanti kami tahu tidak melebihi kekuatan kami karena Engkau sudah atur semua sehingga kami pasti bisa melewatinya, Tuhan. Mulai hari ini tidak ada lagi Tuhan masalah yang tidak bisa kami atasi. Karena Engkau hanya menyisahkan masalah yang bisa kami hadapi supaya kami bisa bertumbuh, Tuhan. Tuhan, biarlah ajar kami, Tuhan, untuk kami bisa mengatur, memanage hidup kami, Tuhan. Supaya tidak tidak hanya selalu mengharapkan kasih karunia, tapi kami sendiri juga harus memampukan diri kami, Tuhan, untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, Tuhan. Tuhan, kami gereja-Mu, Tuhan. Kami mau bertumbuh, kami mau berbuah, Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, biarlah tahun 2024 ini menjadi tahun jawaban bagi banyak doa kami, Tuhan. Menjadi tahun terobosan, Tuhan. Karena apa yang tidak pernah kami pikirkan, itulah yang sudah Kau sediakan di depan sana, Tuhan. Kami tahu ketika Engkau berjalan, Engkau meninggalkan berkat-berkat-Mu untuk kami ambil ketika kami berjalan di belakang-Mu, Tuhan. Tuhan, kami mau berjalan, Tuhan.
Kami hanya memandang Engkau. Kami hanya berjalan di jalan yang telah Engkau lewati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia bisa berkata bahwa banyak masalah akan terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, kami melewati jalan yang sudah Kau lewati lebih dahulu. Oleh karena itu kami berjalan hanya melihat belakang-Mu saja. Karena kami kami berjalan mengikuti Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan, kami percaya selalu cukup di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mau berpegang terus dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mau berkasih karunia dengan orang lain Tuhan. Yang kami keluarga kami mungkin teman-teman kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun di mana kami mau fokus Tuhan dengan diri kami. Kami mau fokus dengan keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami gak mungkin memenangkan orang di luar sana kalau kami gak bisa memenangkan diri kami dan keluarga kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi teladan mulai dari dalam kehidupan di keluarga kami Tuhan. Supaya keluarga kami bisa menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lain Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan terus Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau. Terima kasih, kami pasti menang. Kami pasti menang. Karena Engkau adalah Allah yang berperang bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, haleluya, amin. Sebelum kita akhiri, ada yang berulang tahun, Tante Siana, Bang Yeri. Juga ada ulang tahun pernikahan Pak Yongki ya. Dan Tante Lita bisa maju juga. Sebelum kita akhiri, kita akan mendoakan teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita ini. Ibu Oke. Yuk teman-teman, para hamba Tuhan bisa bantu untuk